Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sari Ridwan dengan NIM 21650094. Di sini saya akan menjelaskan tentang kreasi objek pada pemrograman berorientasi objek oriented programming atau OOP, melibatkan tahapan sebelum berinteraksi dan juga tahapan selama objek tersebut berinteraksi dengan program atau pengguna dalam OOP. Objek merupakan instansi dari suatu kelas. Dari setiap objek memiliki atribut, data, dan metode yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan objek lain atau melakukan tindakan tertentu. Berikut adalah penjelasan tentang tahapan kreasi objek pada OOP sebelum berinteraksi dan selama berinteraksi. 1. Perencanaan sebelum berinteraksi. 1. Perencanaan dan analisis. Tahap ini melibatkan perencanaan awal dan analisis kebutuhan program. Anda perlu mengidentifikasi objek-objek yang Anda gunakan dalam program, serta atribut dan metode yang dimiliki oleh masing-masing objek tersebut. 2. Pembuatan kelas. Setelah perencanaan, langkah selanjutnya adalah membuat kelas-kelas yang mempresentasikan objek-objek tersebut. Anda perlu menentukan atribut dan metode-metode yang dimiliki oleh kelas. 3. Inisialisasi objek. Setelah kelas dibuat, langkah selanjutnya adalah menciptakan objek dari kelas tersebut melalui proses yang disebut inisialisasi atau instansiasi. Dalam tahap ini, Anda membuat objek baru dengan menggunakan konstruktor kelas yang sesuai. 4. Mengatur atribut. Setelah objek dibuat, Anda dapat mengatur nilai atribut objek sesuai kebutuhan atribut. Atribut-atribut ini mempresentasikan data yang dimiliki oleh objek. Anda dapat mengakses mengubah nilai atribut menggunakan metode getter dan setter yang telah ditentukan dalam kelas. Selama berinteraksi. 1. Pemanggilan metode. 1. Pemanggilan metode objek yang dapat berinteraksi dalam program atau melalui pemanggilan metode yang ada dalam kelasnya. Metode-metode ini dapat digunakan untuk melakukan tindakan tertentu atau memproses data yang terkait dengan objek tersebut. 2. Interaksi antara objek. Objek dalam OOP seringkali berinteraksi satu sama lain. Mereka dapat berbagi data atau saling memanggil metode untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi ini memungkinkan objek bekerja sama dengan saling tergantung dan mencapai fungsionalitas yang lebih kompleks. 3. Penggunaan inheritance dan polymorphism. OOP memungkinkan penggunaan konsep interface, inheritance, dan polymorphism. Inheritance memungkinkan objek turunan child class mewarisi atribut dan metode dari objek induk parent class. Polymorphism memungkinkan objek dengan tipe yang berbeda untuk digunakan secara serupa melalui mekanisme operating dan interface. 4. Pengolahan kejadian event handling. Objek dalam OOP dapat merespon kejadian atau peristiwa
tertentu yang terjadi dalam program. Melalui mekanisme event handling, objek dapat menjalankan metode tertentu suatu kejadian terjadi seperti klik tombol atau input dari pengguna. 5. Penanganan exception handling selama berinteraksi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.